Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Fajar Juliansa, Guru BK SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur. Salam kenal semuanya. Calon murid berprestasi SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur. Dan kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi cara belajar efektif di SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur. Teman-teman, hidup itu merupakan sebuah proses, dan proses menjadi lebih baik itu disebut belajar. Agar berkembang secara optimal, kita harus belajar dengan maksimal. Kamu harus sepakat bahwa pemilik masa depan adalah orang yang mau belajar apapun kondisinya, apapun tantangannya. Dan sebagai guru BK, saya siap untuk membimbing kalian belajar efektif agar kehidupan kita semakin cemerlang. Berbicara tentang belajar, masa depan kamu adalah apa yang kamu pelajari hari ini. Kamu adalah seorang matematikawan jenius jika dari sekarang kamu belajar matematika dengan serius. Dan kamu adalah seniman hebat jika kamu belajar seni dengan serius. Mulai dari sekarang, kamu juga adalah seorang ilmuwan hebat jika kamu belajar sains dari sekarang. Dan kamu adalah benar-benar orang hebat ketika kamu bersungguh-sungguh di semua mata pelajaran. Kami tahu tidak semua orang sempurna, tapi kami yakin semua orang bisa jika bersungguh-sungguh. Allah bisa karena biasa, mampu karena bersungguh-sungguh. Maka dari itu, siapkan niat, perbesar usaha, dan perkuat doa agar ilmu yang kamu dapat menjadi amal. Dan berikut adalah 5 tips belajar efektif ala guru BK-mu. Simak baik-baik. Tips ini bisa kamu gunakan dalam pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran di sekolah. Silahkan disimak dengan baik. Tips yang pertama adalah kenali gaya belajarmu. Gaya belajar merupakan kecenderungan untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajar kamu yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas, sekolah, maupun tuntutan dari mata pelajaran. Terdapat 3 tipe gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar ini lebih memanfaatkan kinerja dari mata dibanding organ yang lain. Dan yang kedua adalah gaya belajar audio, di mana yang paling dimanfaatkannya adalah kemampuan mendengarkan atau kemampuan indera pendengaran. Dan gaya belajar ketiga adalah gaya belajar kinestetik, di mana indera yang paling banyak digunakan adalah indera gerak. Dan untuk mengetahui lebih lanjut manakah gaya belajar kamu, silahkan hubungi guru BK-mu. Namun, perlu kamu tahu bahwasanya mengandalkan gaya belajar saja itu tidaklah cukup. Karena penelitian membuktikan bahwasanya orang yang belajar hanya dengan mendengar, ia hanya belajar sekitar 10%. Dan orang yang belajar dengan mendengar dan melihat, dia hanya belajar 20%. Dan orang yang belajar dengan cara mendengar, melihat, mendiskusikan, maka ia belajar dengan sekitar 50%. Dan lebih hebat lagi jika ia belajar dengan cara mendengar, melihat, mendiskusikan, dan melakukan. Itu sebesar 70%. Dan selanjutnya, orang yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ia akan belajar sebanyak 90%. Dan hebatnya, orang yang mengajarkan pada orang lain, maka ia belajar 100%. Perhatikan gambar berikut. Maka inilah tips yang kedua, yaitu belajar 100%.
Belajar 100% adalah cara belajar yang menggunakan keseluruhan indera sehingga akan sangat berkesan bagi seseorang, dan ketika informasi itu berkesan, maka informasi itu akan disimpan di memori jangka panjang. Cara belajar 100% dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, kamu harus mendengarkan sumber belajar dengan penuh fokus, dan juga kamu juga perlu melihat sumber belajar dengan fokus pula. Dan yang ketiga adalah mendiskusikan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat dari sumber belajar. Selanjutnya, kamu harus melakukan apa hasil dari diskusi kamu, sehingga kamu nanti mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mampu mengajarkan ke orang lain. 6 langkah tersebut adalah cara belajar 100%. Tips yang ketiga adalah kamu harus mengetahui tujuan belajar kamu. Untuk apakah sih kamu belajar? Untuk apakah kamu belajar pada suatu mata pelajaran? Dan untuk apakah kamu belajar pada suatu pokok bahasan atau sebuah materi? Kamu perlu mengetahuinya. Banyak orang yang berpikir bahwa belajar itu adalah untuk mengatasi ujian. Padahal, ujian itu merupakan suatu bagian dari pembelajaran. Maka, kamu perlu mengetahui bahwa belajar itu bukan untuk ujian, tapi sebaliknya, ujian itu adalah untuk belajar. Maksudnya adalah ujian ditujukan untuk mengukur seberapa belajar hasil belajar kamu, bukan sebaliknya, ketika mau ujian baru belajar. Konsep seperti itu sudah tidak bisa digunakan lagi di zaman now, karena ujian sumatif juga sekarang sudah mulai ditiadakan. UN juga sudah tidak ada. Maka dari itu, kamu perlu paham bahwa konsep ujian adalah untuk mengetahui apa yang sudah kamu bisa dan apa yang belum kamu bisa, apa yang harus kamu pelajari lagi, dan apa yang harus kamu pelajari selanjutnya. Sehingga akhirnya belajar itu bukan hanya soal menghafal, tapi lebih luas dari itu. Tujuan belajar secara luas adalah agar kamu dapat berpikir kritis, berpikir inovatif, berkolaborasi, dan melakukan pemecahan masalah. Karena di zaman sekarang ini, untuk mengetahui sesuatu sudah banyak teknologi informasi yang bisa kamu gunakan. Tentu saja bisa sangat kamu manfaatkan. Nah, kalau begitu, apa sih sebenarnya tujuan belajar suatu mata pelajaran? Tentu saja, belajar suatu mata pelajaran adalah agar kamu menguasai mata pelajaran tersebut sehingga dapat menjadi bekal untuk di hari nanti kamu. Nah, sekarang apa sih tujuan belajar suatu materi? Berkenaan dengan tujuan belajar suatu materi, kamu bisa mendapatkan tujuan ini ketika awal pertama guru menjelaskan tentang materi tersebut. Guru biasanya akan menyebutkan tujuan pembelajaran dan indikator apa yang harus kamu tempuh untuk menuntaskan tujuan pembelajaran tersebut. Pahami ini sehingga kamu tidak perlu terlalu luas dalam belajar suatu materi. Jadi kamu hanya fokus di tujuan belajarnya saja. Semangat! Keempat adalah pahami teknis pembelajaran sesuai mata pelajaran masing-masing. Agar cara belajar kamu efektif, kamu perlu mengenali teknis belajar, baik jarak jauh maupun tatap muka. Dan mungkin saja untuk setiap mata pelajaran itu bisa menggunakan aplikasi yang berbeda-beda atau teknis yang berbeda-beda, seperti aplikasi kelas online, bisa menggunakan Lead Agent, Zoom, Microsoft Teams, Meet, GoToMeeting, dan lain sebagainya. Dan juga bisa teknis pengerjaan tugasnya, karena setiap mata pelajaran memiliki hal-hal yang berbeda, sehingga teknis pengerjaan tugas pun bisa jadi berbeda. Kamu juga perlu mengetahui teknis pengumpulan tugas dan juga penilaian, teknik penilaian di setiap mata pelajaran. Kenali dan pahami hal-hal tersebut. Tips kelima adalah berkolaborasi. Semua orang memiliki keunikannya masing-masing. Semua orang memiliki kemampuan masing-masing. Semua orang memiliki kelemahan masing-masing. Semua orang memiliki batasan masing-masing. Wajar apabila kamu tidak mengerti akan suatu materi. Wajar juga apabila kamu sangat mengetahui suatu materi. Wajar juga apabila kamu memiliki batasan dalam suatu pelajaran.
Maka dari itu kamu perlu meluaskan strategi belajar kamu dengan cara berkolaborasi dengan orang lain. Semakin banyak kamu berkolaborasi, semakin banyak ide-ide kreatif yang muncul, semakin banyak ide-ide inovatif yang muncul, dan semakin banyak alternatif untuk memecahkan suatu persoalan dalam belajar. Berkolaborasilah dengan teman-teman. Kamu pilih teman-teman yang menurut kamu dapat membantu kamu dalam belajar, dan bekerja samalah dalam belajar, bukan dalam ujian. Dan jika kamu menghadapi kesulitan yang tidak bisa kamu hadapi sendiri, saya sebagai guru BK kamu siap membantu kamu mencari solusi agar permasalahan kamu segera tuntas dan perkembangan kamu menjadi optimal. Hubungi guru BK kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.